Shalom Pak Pendeta, saya mau tanya lagi nih Pak. Silakan Pak Ngamput, dengan senang hati saya siap menjawab. Begini Pak Pendeta, berdasarkan pengamatan Pak Pendeta, kenapa pendeta-pendeta dengan nama besar, terkenal dengan jemaat ribuan, kok sepertinya sulit sekali mengakui nama atau pribadi Yahweh ya Pak Pendeta? Menurut Bapak, faktornya apa ya? Begini Pak Ngamput, untuk bisa mengenal nama Yahweh, itu merupakan kasih karunia yang diberikan oleh Bapa Yahweh sendiri dan oleh Yeshua HaMashiach, karena Yeshua itu Yahweh itu juga. Jika belum atau tidak diberi kasih karunia, ya memang sulit. Mau diterangkan seperti apapun susah. Ini bukti ayatnya. Yirmiyahu atau Yeremia 24 ayat yang ke-7 mengatakan, Aku akan memberikan mereka sebuah hati untuk mengenal aku, bahwa akulah Yahweh, dan mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Elohim mereka, sebab mereka akan kembali kepadaku dengan segenap hati. Perhatikan kalimat, aku akan memberikan sebuah hati untuk mengenal aku. Jadi jika tidak diberi hati oleh Bapa Yahweh, ya memang susah Pak Ngamput. Apalagi belum atau tidak diberi kasih karunia oleh Yeshua HaMashiach, tidak bakalan mengerti meskipun titelnya berderet-deret sekalipun. Padahal cuma membedakan nama, sebutan, bahasa, dan budaya saja bagi mereka menjadi sangat sulit. Ini ayatnya di dalam Matius 11 ayat yang ke-27 yang bunyinya, segala sesuatu sudah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal Putra sepenuhnya selain Bapa, juga tidak seorang pun mengenal Bapa sepenuhnya selain Putra, dan kepada siapa yang sekiranya Putra itu kehendaki untuk menyingkapkannya. Selain karena kasih karunia dari Bapa Yahweh dan dari Yeshua HaMashiach, coba Pak Ngamput perhatikan, apa yang dijadikan pedoman mereka? Semua tidak berasal dari firman Tuhan. Perhatikan ya, pedomannya biasanya Kristen Arab yang memakai nama Allah. Padahal Kristen Arab juga mengenal nama Yahweh, tetapi mereka tidak pernah menyampaikannya. Dan Kristen Arab sedang terjadi restorasi, di mana saat ini jika mereka menemukan nama Allah, mereka menggantinya dengan Rab atau ilah, karena sedang terjadi restorasi. Juga tidak disampaikan. Selain Kristen Arab, juga inskripsi ini, inskripsi itu, berdasarkan Talmud, berdasarkan pendeta ini, pendeta itu, Romo ini, Romo itu, berdasarkan orang-orang Yahudi Yudaisme dan sebagainya, yang intinya mengajar orang untuk melupakan nama Yahweh. Tetapi justru menyebut-nyebut Allah yang dalam kitab berbahasa Ibrani satu pun tidak ada. Memang aneh. Yang ditanya firman, tetapi jawabannya semua dari luar firman. Lucu kan? Coba nanti diamati. Alasannya karena perkembangan sejarah lah, perkembangan bahasa lah. Padahal kitab suci sendiri sudah merupakan sejarah tentang kebenaran yang hakiki. Tetapi anehnya justru diabaikan. Paham ya Pak Ngamput? Sekalinya mereka membuka ayat di Keluaran 3 ayat yang ke-14, yang Ehyeh Aser Ehyeh, yang artinya aku ada yang aku ada. Tetapi oleh Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia diterjemahkan aku adalah aku. Sehingga mereka berpikir Tuhan tidak punya nama. Oh gitu ya Pak Pendeta. Benar juga. Saya amati memang benar apa yang Pak Pendeta Yakub sampaikan. Pendeta-pendeta yang anti dengan nama Yahweh berorientasinya dari luar firman semua yang dimasukkan ke dalam firman. Tetapi anehnya justru punya otoritas lebih dan justru mengalahkan otoritas firman itu sendiri ya Pak Pendeta. Terima kasih untuk penjelasannya Pak Pendeta. Tetap semangat ya Pak Ngamput. Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach menyertai dan memberkati Pak Ngamput dan keluarga. Haleluya.